warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan membuat video tutorial pengisian aplikasi BKD yang merupakan salah satu dari tahapan kegiatan aktualisasi latihan dasar CPNS tahun 2020 yang dilaksanakan di KMP UAN Makassar. Video ini diharapkan dapat membantu teman-teman dosen di seluruh Indonesia dalam melaporkan evaluasi kegiatan tridharma mereka di setiap semesternya. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman dosen di seluruh Indonesia telah menyaksikan channel YouTube saya. Dan hari ini saya akan membuat video tutorial pengisian aplikasi BKD. Di awal, pada saat kita akan melakukan proses pengisian aplikasi BKD, tentunya kita harus mengumpulkan berbagai macam dokumen berkaitan dengan kinerja kita selama satu semester. Setelah kita mengumpulkan data-data tersebut, tentunya kita harus memiliki aplikasi yang memang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Dan aplikasi ini teman-teman bisa langsung melakukan proses pendownloadan di Kopertis atau langsung masuk ke website Kemendikbudristek. Di awal, pada saat teman-teman akan melakukan proses pengisian, akan muncul tampilan login. Dan di tampilan login ini, teman-teman bisa melakukan proses pengisian sesuai dengan identitas yang telah teman-teman isi sebelumnya dalam proses pengisian identitas sebelum melakukan proses pengisian aplikasi BKD tersebut. Setelah itu akan muncul tampilan biru seperti ini di layar monitor teman-teman sekalian, dan teman-teman bisa langsung melakukan klik terhadap identitas dosen. Pada saat teman-teman sudah klik identitas dosen, akan muncul beberapa kolom yang harus kita isi, teman-teman, berkaitan dengan identitas kita sebagai dosen. Yang pertama adalah nomor sertifikat. Nomor sertifikat ini merupakan nomor sertifikat pendidik ketika teman-teman sudah mendapatkannya, tetapi untuk saya sendiri, saya belum mendapatkan sertifikat pendidik dosen, nomor sertifikat dosen, dan ini biasanya lebih familiar didengar dengan sertifikasi dosen ya, nomor sertifikasi dosen. Teman-teman bisa langsung melakukan pengisian dan terdapat gambar panah atas, dan gambar panah ini untuk melakukan proses penguploadan terhadap sertifikat tenaga pendidik atau sertifikat dosen yang kita miliki. Selanjutnya, di kolom kedua ada NIP dan nomor kepegawaian ya teman-teman sekalian. Di sini teman-teman bisa melakukan proses pengisian berdasarkan dengan nomor NIDN, nomor induk dosen nasional, atau nomor induk pegawai ya. Teman-teman bisa pilih aja salah satunya yang teman-teman mau isi, tapi kebetulan untuk saya sendiri, saya mengisi keduanya. Selanjutnya ada nama, dan untuk pengisian gelarnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang teman-teman selesaikan. Alamat perguruan tinggi, saya mengisi Jalan Prof. Dr. Barudin Lopa sesuai dengan alamat teman-teman sekalian, alamat instansi teman-teman ya. Selanjutnya ada pengisian jabatan fungsional, ada asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Kebetulan saya masih asisten ahli dan saya mengisi sesuai dengan jabatan fungsional yang saya miliki. Saya mengisi 3B. Selanjutnya saya mengisi tanggal lahir saya, dan tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir teman-teman ya. Saya lahir pada tanggal 18 Januari 1990 di Ujung Pandang, dan untuk pendidikan S1 saya di Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin, dan pendidikan S2 saya di Agribisnis Universitas Hasanuddin. Dan selanjutnya untuk jenis di sini ada beberapa macam ya teman-teman ya. Beberapa macam jenis, ada dosen biasa. Maaf, bersabar ya teman-teman ya.
Oke, di sini akan ada pilihan dosen biasa, profesor, dosen dengan tugas tambahan, dan profesor dengan tugas tambahan. Dan kebetulan saya sendiri masih dosen biasa, dan ketika teman-teman sudah punya jabatan, bisa langsung masuk dosen dengan tugas tambahan. Selanjutnya, untuk bidang ilmu saya agribisnis, dan biasanya teman-teman sesuai dengan rumpun ilmunya, kalau saya sendiri ilmu tanaman. Selanjutnya, pengisian identitas asesor. Kebetulan asesor saya merupakan dekan saya sendiri, yaitu Bapak Dr. Insinyur Kaimuddin MSI, dan masukkan kata kunci yang gampang diingat dan sesuai dengan kata kunci yang harusnya teman-teman masukkan sesuai dengan nama asesor teman-teman sekalian. Setelah teman-teman cari, akan muncul tampilan seperti ini, dan pilih asesor sesuai dengan bidang ilmu teman-teman sekalian. Dan kebetulan Prof. Dr. Insinyur Kaimuddin MSI merupakan dosen dari Universitas Hasanuddin, tapi diperbantukan di Universitas Sulawesi Barat untuk menjadi dekan di Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Selanjutnya, asesor kedua saya ada Ibu Nur Indasari Arbit, yang merupakan Ketua Prodi Perikanan dan masih satu rumpun dengan agrokompleks ya. Jadi kami memilih asesor dua kami itu Nur Indasari Arbit. Selanjutnya, pengisian nomor handphone. Teman-teman bisa langsung melakukan proses pengisian. Selanjutnya, tahun akademik. Tahun akademik artinya tahun di mana kita akan melakukan proses pengisian BKD. Dan kebetulan saya memilih 2019-2020 di semester genap ya teman-teman, di semester genap. Dan untuk email saya muhammadarhim@unsulbar.ac.id, dan KTP teman-teman bisa lihat proses penguploadan KTP sesuai dengan sertifikasi dosen, ijazah S1 dan S2. Teman-teman bisa langsung memilih atau mengklik tanda panah ke atas berwarna orange untuk mengupload KTP dan mengupload foto ya teman-teman ya. Upload foto dan terakhir simpan, dan otomatis akan muncul informasi data telah tersimpan. Selanjutnya kita masuk di tahapan kedua, yaitu kinerja bidang pendidikan ya teman-teman. Di kinerja bidang pendidikan, saya di tahap awal saya mengisi mengajar mata kuliah jejaring dan komunikasi bisnis 2017A. Dan di sampingnya ada pilihan ya teman-teman ya, melaksanakan perkuliahan, membimbing seminar dan sebagainya. Dan sesuai dengan jenis kegiatannya, saya melakukan perkuliahan ya, melaksanakan perkuliahan, dan saya memilih poin A. Saya memilih poin A. Selanjutnya untuk bukti penugasan, saya memasukkan SK Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan, dan dilengkapi dengan nomor ya teman-teman ya. Masukkan nomornya juga, jangan lupa. Selain nomor, teman-teman juga harus tetap memperhatikan proses penguploadan, karena ini sangat penting berkaitan dengan kompilasi yang nantinya akan dilaksanakan di tingkat fakultas dan universitas untuk menjadi bentuk pelaporan yang akan dikirimkan ke kementerian ya teman-teman ya. SK, untuk SKS-nya saya mengisi 3 ya teman-teman. Untuk masa penugasan biasanya teman-teman ada yang mengisi 1 semester, ada yang mengisi 6 bulan, dan untuk saya sendiri saya mengisi 6 bulan ya teman-teman. Selanjutnya untuk bukti dokumen, saya memasukkan daftar hadir, monitoring, dan itu aja. Tetapi ketika teman-teman punya dokumen yang lain, misalnya ada nilai dan lain-lain, teman-teman bisa masukkan ke sini, tidak ada masalah. Selama ada bukti dari dokumen yang menjadi
dasar kita telah melaksanakan kegiatan proses perkuliahan. Selanjutnya, pengisian SKS. Pengisian SKS ini berdasarkan dengan berapa kali kita masuk mengajar dalam kelas. Dan misalnya saya ada 2 orang dosen dan masing-masing dosen masuk 8 kali pertemuan dari total pertemuan 16, jadi akan dapat masing-masing 1,5. Dari 1,5 ini sesuai dengan aturan dikti akan dikalikan dengan 0,5 ketika kita masih mempunyai jabatan fungsional asisten ahli. Ketika lektor bisa langsung melakukan proses perhitungan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan di rubrik penilaian BKD yang nantinya akan saya bagikan ya teman-teman. Dan untuk saya sendiri, karena saya 1,5 dikali 0,5 hasilnya 0,75 ya teman-teman. Selanjutnya setiap bukti dokumen ini nantinya harus diupload juga ya teman-teman ya. Jangan lupa tetap harus pilih tanda panah ke atas berwarna orange, dan ketika selesai melakukan proses penguploadan bisa langsung klik selesai. .75 ya teman-teman. Begitupun dengan seterusnya ya teman-teman. Ini saya akan melakukan proses perbaikan dulu terkait dengan proses perhitungannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ya teman-teman ya. Oke, simpan atau tersimpan. Oke, kita isi ya berdasarkan dengan aturan yang telah berlaku. Dan seringkali banyak teman-teman yang ada di rumah salah melakukan proses perhitungan terhadap jumlah SKS dari proses perkuliahan yang telah dilaksanakan, dan ini penting untuk diperhatikan bahwa jangan sampai kita salah dalam melakukan proses pengisian SKS-nya ya. Jadi saya memperbaiki seluruh nilai dari SKS-nya agar teman-teman di rumah bisa mengerti dengan nilai yang nantinya harus diisi berdasarkan dengan aturan yang terdapat dalam rubrik penilaian BKD yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Dikti. Selanjutnya kita masuk dalam kinerja penelitian. Dalam hal ini saya memasukkan jurnal nasional tidak terakreditasi, dan saya memasukkan jurnalnya Development Strategy of Home Industry Gola Kambu di Lagi Agi Village, Campalagiang Subdistrik dan Polewali Mandar Regency. Dan untuk jenis kegiatan ini akan ada pilihan di samping kolomnya, dan saya masukkan menghasilkan karya ilmiah. Dan bukti penugasan sebenarnya tergantung dari teman-teman di rumah. Ketika teman-teman dapatkan surat tugas dari pimpinan fakultas atau mendapatkan surat tugas dari LPPM, teman-teman bisa langsung melakukan pengisian terhadap surat tugas yang dikeluarkan dari LPPM atau fakultas tersebut dalam kolom bukti penugasan. Dilengkapi dengan nomornya ya teman-teman, jangan lupa. Dan kebetulan saya lupa dengan nomornya, dan teman-teman bisa langsung melakukan proses pengisian terhadap nomor dari surat tugas yang dikeluarkan oleh dekan atau LPPM. Selanjutnya kita mengupload ya teman-teman berdasarkan dengan bukti dari penugasan kita. Di situ ada gambar panah atas, dan bisa kita langsung klik dan upload dokumennya. Selanjutnya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dikti untuk jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi itu nilainya 2,5. Masa penugasan seperti yang saya katakan tadi bisa mengisi 1 semester ataupun 6 bulan. Itu tergantung dari teman-teman yang ada di rumah ya. Selanjutnya penguploadan bukti dokumen
untuk saya sendiri, saya memasukkan jurnal nasional tidak terakreditasi. Dan untuk jurnal nasional tidak terakreditasi ini, teman-teman bisa langsung melakukan penguploadan terhadap jurnalnya ya teman-teman ya, agar buktinya nanti pada saat kompilasi bisa tersusun dengan baik. Selanjutnya jumlah SKS-nya sesuai dengan aturan yang saya katakan tadi bahwa 2,5 untuk jurnal nasional tidak terakreditasi. Dan ketika penelitiannya sudah selesai, tekan selesai dan simpan ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk di kinerja bidang pengabdian masyarakat. Kebetulan untuk jenis kegiatan dari pengabdian masyarakat yang saya lakukan di semester ini yaitu melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penularan virus COVID-19 dan pemberian bantuan kepada bantuan bahan pokok pada pemukiman padat penduduk. Selanjutnya jenis kegiatan ini masuk dalam bentuk kegiatan di poin C, yaitu memberi latihan penyuluhan penataran ceramah pada masyarakat, dan bisa langsung melakukan pemilihan terhadap poin C. Setelah melakukan pemilihan terhadap poin C, masukkan surat tugas yang dikeluarkan dari LPPM atau surat tugas dari dekan. Dan kebetulan untuk instansi saya yang mengeluarkan surat tugas untuk pengabdian itu adalah LPPM, dan sesuai dengan surat tugas yang saya dapatkan, nomornya saya masukkan juga. Dan untuk masing-masing kegiatan pengabdian yang insidental, nilainya itu 1 SKS. Masa penugasan sebenarnya untuk masa penugasan ada yang tulis 1 semester, ada yang tulis 6 bulan, seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa ini tergantung dari apa yang nanti akan kita masukkan dalam masa penugasan. Kalau saya sendiri masukkan waktu pelaksanaannya aja 2 hari. Selanjutnya ada bukti dokumen, laporan pengabdian, daftar hadir, dan surat keterangan. Selanjutnya ada, mohon maaf, sebelum kita masuk di jumlah SKS-nya, kita pilih dulu surat tugasnya, kita upload juga, terus kita upload pengabdiannya, laporan pengabdiannya sebagai bukti dokumen yang nanti akan kita laporkan. Oke, selanjutnya simpan teman-teman, dan otomatis datanya telah tersimpan ya oleh aplikasi. Selanjutnya kita masuk dalam kinerja penunjang yang lainnya. Kinerja penunjang yang lainnya akan muncul tampilan seperti ini, hampir sama dengan sebelum-sebelumnya bahwa ada jenis kegiatan, dan kebetulan di masa COVID-19 sangat banyak kegiatan-kegiatan webinar yang bisa kita ikuti, dan alhamdulillah yang saya masukkan dalam jenis kegiatan yang ada dalam BKD ini adalah kegiatan-kegiatan webinar yang memang memiliki nomor sertifikat, karena proses keikutsertaan kita dalam webinar ini tidak harus membutuhkan surat tugas, maka fakultas kami di Universitas Sulawesi Barat memberikan keringanan bahwa bisa hanya langsung melakukan proses pengisian terkait dengan webinar yang kita ikuti pada Zoom meeting. Bisa langsung isi itu aja. Ya, untuk SKS-nya ada 0,5, masa penugasan 6 bulan. Ini tergantung teman-teman mau isi 2 hari sesuai dengan pelaksanaan kegiatan atau 6 bulan. Itu terserah teman-teman. Mohon maaf, saya tadi lupa bahwa pilih dulu F karena berperan aktif dalam kegiatan ilmiah. Selanjutnya kita lihat ya di sini ya. Seperti yang saya bilang bahwa bukti dokumennya ada sertifikat, jumlah SKS untuk masing-masing kegiatan itu bisa diberikan 0,5 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. Dan ketika seluruh kegiatannya sudah selesai, ketik selesai. Begitupun selanjutnya ya teman-teman ya. Ketika ada bukti dari berbagai macam kegiatan bisa langsung diupload ya teman-teman. Jangan lupa
karena di sini sudah disediakan tanda panah ke atas berwarna orange, tanda panah ke bawah yang berwarna orange itu merupakan tanda ketika kita akan melakukan proses pendownloadan terkait dengan dokumen-dokumen yang telah kita kumpulkan. Jadi tidak susah lagi teman-teman. Alhamdulillah Dikti telah menyediakan aplikasi yang memungkinkan kita bisa melakukan penyimpanan terkait dengan dokumen-dokumen penting kita yang sewaktu-waktu kita butuhkan bisa kita ambil langsung dalam BKD ini ya teman-teman ya. Oke, simpan dan begitu pun selanjutnya ya teman-teman. Bisa langsung disimpan. Oke. Ini mungkin sangat banyak ya. Dan untuk kegiatan webinar yang dilakukan ini memang sangat banyak dan penting untuk kita memilah-milah saja yang mana yang memang sertifikat yang memiliki nomor ya. Jangan sampai yang dimasukkan sertifikat yang nggak ada nomornya, karena sangat penting ketika setiap sertifikat itu memiliki nomor ya. Selanjutnya kita cetak ya rencana dan laporan BKD. Sedikit informasi bahwa ketika kita masih dosen asisten ahli dan belum memiliki kewajiban khusus, itu kita tidak perlu melakukan pengisian terhadap poin ke-6. Tetapi untuk asisten ahli hanya sampai pengisian poin ke-5 ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih cetak. Ada dua pilihan, laporan rencana beban kerja. Ini rencana beban kerjanya teman-teman. Oke. Sudah dilihat ya, bisa dicetak. Dan selanjutnya kita bisa cetak laporan kinerja dosen. Dan di mana perbedaannya? Perbedaannya itu ada di tanda tangan asesor yang ada di bawah. Ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di tampilan layar teman-teman sekalian. Dan selanjutnya untuk melakukan proses pengecekan terhadap seluruh aktivitas dari kinerja Tridharma kita bisa langsung membuka kesimpulan. Cetak. Ketika telah memenuhi persyaratan, otomatis tidak bakalan ada lagi yang berwarna merah dan tidak bakalan ada lagi tulisan yang mengatakan bahwa tidak memenuhi. Jadi ini penting untuk diperhatikan ya teman-teman ya. Ketika sudah memenuhi, tanda merahnya akan hilang secara otomatis dan kesimpulannya ini sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, jadi cukup sekian video tutorial kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, karena bagaimanapun setiap dosen harus melakukan proses pelaporan setiap semesternya terkait dengan kegiatan-kegiatan Tridharma yang dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini dan tunggu video-video bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.